Salam saudara-saudara, kita berjumpa dalam persiapan khotbah minggu. Bacaan kita minggu ini adalah Ulangan pasal 6 ayat 1-9. Temanya tugas gereja dalam bidang pendidikan. Mari kita memulai dengan berdoa. Kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami percaya bahwa kemurahan-Mu tidak akan pernah berakhir, dan kasih setiamu selalu Engkau curahkan bagi kami, sehingga kami selalu memiliki kerinduan untuk dekat kepadamu, untuk mencintai setiap perkataan dan janjimu. Perkenankan kami dengan roh hikmat-Mu menggali kebenaran firman yang akan kami baca dan kami persiapkan untuk perenungan. Bapa, tuntun kami, karena siapakah kami ya Tuhan? Hanya dengan kuasa dan hikmat surgawi-Mu, kami dimampukan untuk mengerti rahasia firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, tolonglah kami, bersabdalah bagi kami. Kami siap mendengar. Amin. Saudara, kita siapkan Alkitab, atau kami tampilkan bacaan ini pada layar. Ulangan pasal 6 ayat 1-9. Nah, seperti biasa saudara, kita akan melihat teks ini, bagaimana kita melihat gambaran tentang teks ini. Kalau saudara membuka semua referensi kajian terhadap teks Ulangan 6 ayat 1-9, itu ada tertera dengan jelas tentang bahwa teks ini adalah sema. Itu semacam pengajaran yang meminta umat untuk mendengar. Dia menjadi semacam sebuah pengakuan iman, kredo tertua dari orang Ibrani. Nah, Musa sebagai tokoh yang memiliki relasi khusus dengan Tuhan, dia yang menerima hukum dari Tuhan dan menjadi mediator untuk menyampaikan kepada orang Israel. Pada teks ini dia sementara berbicara kepada generasi kedua orang Israel. Nanti kan di kitab Ulangan itu kan juga pada akhirnya juga mengisahkan tentang bagaimana Musa mempersiapkan diri menuju kematiannya. Nah, Musa memberikan perspektif yang lebih luas tentang peristiwa yang dialami generasi sebelumnya, dan bagaimana perkataan-perkataannya ini harus direfleksikan ulang. Jadi Shema dimulai dengan menggambarkan sifat Tuhan dan dilanjutkan dengan mengajak pendengar atau pembaca untuk mencintai Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan segenap dayanya. Musa juga memberikan semacam perintah yang eksplisit di dalamnya tentang bagaimana perkataan, ketentuan yang diucapkan oleh Tuhan ini harus diturunkan turun-temurun. Jadi sampai kepada generasi berikutnya, ada kelanjutan. Teolog bernama Joshua Endior mengingatkan kita bahwa konsep Shema menolong kita dalam mengembangkan pendidikan Kristen yang lebih holistik. Maksudnya adalah dengan penekanan pada mengasihi Tuhan, maka kekristenan ingin menempatkan Tuhan sebagai sumber hikmat bagi manusia untuk menjawab berbagai tantangan dan persoalan manusia segala abad. Dalam hal ini, Shema menjembatani konsep yang juga menjadi khas dari gereja. Bagaimana Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Itu, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, dan dikaitkan dengan Yeshua HaMashiach, Yesus Sang Mesias. Mari kita lihat kajian teks ini, saudara. Saya membagi teks ini dalam 3 bagian. Ayat 1-3 menurut saya
itu Musa menempatkan Kanaan sebagai lokus Kanaan sebagai pusat praktek perintah Allah. Jadi bagaimana sesuatu yang khas dan unik tentang keberadaan Israel, di mana di Kanaan itu mereka dipanggil untuk melakukan apa yang menjadi perintah dari Tuhan. Kemudian bagian kedua ayat 4-5 berbicara tentang perintah agung, yaitu mengasihi Tuhan. Sementara dalam ayat 6-9 tanggung jawab pengajaran mengasihi Tuhan bagi generasi mendatang. Nah, saudara, kita lihat ayat 3 berbicara tentang bagaimana lokus negeri Kanaan menjadi pusat praktek perintah Allah. Saudara, Musa berbicara kepada dua generasi. Generasi tua itu yaitu sisa dari orang Israel yang menjadi pelaku sejarah, mulai dari peristiwa Mesir, pembebasan dari Mesir, di padang gurun. Mereka melihat bagaimana tuntunan Tuhan, karya-karya besar yang dilakukan oleh Tuhan. Tapi juga mereka menyaksikan bagaimana orang-orang yang memberontak terhadap Tuhan itu binasa. Sementara generasi muda kita menyebutnya sebagai generasi yang menjadi penikmat penyertaan Allah. Jadi dua generasi ini, disinilah Musa berdiri dan berbicara supaya semua yang telah terjadi itu juga menjadi kekayaan rohani bagi generasi baru. Bahwa penyertaan Tuhan, tetapi ada konsekuensi ketika pemberontakan dilakukan terhadap Tuhan. Nah, dengan demikian, maka apa yang harus dilakukan oleh generasi baru yang percaya kepada Tuhan? Shema, saudara-saudara, pada prinsipnya adalah ajakan untuk mendengar. Ini hal pertama yang harus mereka lakukan. Mereka harus belajar mendengar firman Allah. Saudara perhatikan bahwa merosotnya kehidupan manusia dalam peradabannya karena kita mengalami semacam campur baur nilai, sehingga kita tidak lagi memiliki semacam kekasan nilai. Terutama kita menganggap semua nilai itu memiliki kesetaraan, sehingga firman Allah juga menjadi tidak pasti dalam kehidupan saya dan saudara. Merosotnya kehidupan ini manakala kita melupakan Tuhan dengan firman-Nya. Mereka harus belajar mendengar tentang Tuhan, bagaimana pengajarannya, bagaimana ketentuannya, bagaimana perintahnya, supaya mereka membiasakan diri. Sebab proses mendengar itu menolong kita untuk mengalami satu kekuatan ingatan. Dalam cara belajar, saudara-saudara, kita jangan menganggap enteng ketika kita memperdengarkan sesuatu bagi kita, bagi anak-anak kita. Cerita-cerita yang diperdengarkan bagi kita itu menolong kita menanamkan suatu nilai sehingga kita memiliki kebijaksanaan dalam hidup ini. Nah, tujuannya adalah apa? Supaya dengan proses mendengar, umat tertarik untuk makin intim secara pribadi kepada Tuhan. Jadi firman menolong mereka untuk mereka memiliki keintiman, kemauan yang kuat untuk hidup menurut firman dan taat kepada Tuhan. Saudara, firman itu begitu luar biasa. Taruhlah di kelesuan ekonomi kita saat ini. Misalnya firman Tuhan mengajari kita, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah, firman yang keluar dari mulut Allah. Kita mengalami kekuatan itu, bahwa di tengah kesulitan pun dengan mendengar firman Tuhan, kita beroleh kekuatan untuk menghadapi tekanan kehidupan dan tantangan apapun. Jadi yang harus dilakukan oleh generasi baru adalah biasakan diri untuk terus mendengar tentang firman Tuhan. Kita jujur saja bahwa dewasa ini kita mendengar banyak hal.
Kita suka mendengar banyak berita, kita suka tahu tentang banyak keadaan. Tetapi mungkinkah kita masih punya kesempatan waktu untuk mendengar firman Allah? Jadi membiasakan umat untuk mendengar firman Allah. Mendengar firman Allah juga, saudara, memperkaya pengetahuan kita tentang Tuhan dan bagaimana kita hidup di bumi ini. Sebab keberadaan kita sekarang ini adalah kita sangat miskin untuk menemukan pengetahuan kedewasaan kita. Kita sulit untuk mengukur diri kita sendiri. Itu karena apa? Egoisme kita terlalu kuat. Padahal firman Tuhan itu menolong kita untuk kita memiliki kekuatan evaluasi diri kita sendiri. Ini bukan hanya soal berapa ayat yang kita baca, bukan hanya dengan karunia atau dengan pelayanan kita. Tetapi yang dimaksud ini adalah bagaimana firman Tuhan itu menolong kita di dalam keheningan, menuntun kita, sehingga kita bukan saja membaca kehidupan ini, tapi kita membaca tentang keberadaan diri kita sendiri. Agustinus mengatakan demikian, bahwa membaca firman Tuhan itu dia seperti membaca keberadaan dirinya sendiri. Apa yang ada dalam dirinya sebagai keinginan dan kecenderungan dosa. Nah, dengan mampu mengevaluasi diri, maka kita juga tahu menempatkan diri sehingga kita tetap patuh pada apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kemudian, apa juga yang harus kita lakukan? Musa mengajak Israel untuk membangun komitmen iman. Karya besar Allah yang terjadi di dalam kehidupan umat Israel atau saya dan saudara, itu harus diikuti dengan sikap loyalitas terhadap Allah. Allah itu bukan hanya satu cerita yang memuaskan telinga kita, atau sebagai satu cerita yang hanya supaya menghabiskan waktu kita. Bukan itu. Sebab perjalanan kehidupan saya dan saudara ini bukan berjalan mundur. Kita telah melewati banyak hal. Bagi orang Israel sendiri, mereka sekarang berjalan menuju negeri Kanaan, negeri perjanjian. Mereka tidak hanya melihat karya-karya besar Allah. Mereka bukan hanya ada di Israel untuk menikmati susu dan madu, tetapi mereka juga harus memulai dengan membangun komitmen hidup baru, di mana mereka adalah generasi Tuhan, anak-anak Tuhan yang hidup di negeri Kanaan. Kanaan harus menjadi lokus untuk mempraktekkan ketaatan mereka kepada Tuhan. Ini pilihan yang tidak gampang, tetapi pilihan inilah yang membuat mereka akan menjadi bangsa yang mampu berdiri tegar meski mereka sangat minoritas di negeri Kanaan. Robert Jamieson mengatakan bahwa desain agung dari semua lembaga yang ditetapkan untuk Israel adalah untuk membentuk karakter mereka. Komitmen itu sesungguhnya lahir dari karakter kita, di mana penekanannya pada rasa takut terhadap Allah. Dan ketaatan itulah akan mempengaruhi ibadah mereka, yang di mana ibadah mereka tidak hanya sekedar sebuah penyembahan, tetapi satu praktek ibadah nyata kehidupan, ibadah karya kehidupan mereka sehari-hari. Dan disinilah kita menemukan bahwa mereka harus membawa nilai pengakuan akan penyertaan Tuhan, keesaan Tuhan, dan menunjukkan bagaimana kasih setia Tuhan yang tidak pernah berakhir itu. Kemudian sesungguhnya dengan membiasakan diri untuk membangun komitmen, maka pada akhirnya mereka juga sedang belajar membangun karakter iman mereka, yaitu kesatuan pola pikir, nurani, dan sikap. Hanya dengan karakter iman, Israel belajar untuk melihat semua peraturan, semua ketetapan Tuhan itu melihat sebagai satu nilai yang kuat, sehingga menolong mereka luput dari kebinasaan
dan mereka mampu menikmati damai sejahtera di negeri yang dijanjikan. Semua berkat-berkat akan dialami oleh Israel itu punya kaitan antara komitmen dan kemitraan, menjaga kemitraan dengan Allah. Zavah itu dalam bahasa Ibrani itu seperti perintah. Ingatlah perintah Tuhan Allahmu. Dan jika Israel sungguh-sungguh mendengar firman Allah, maka mereka akan menjadi harta kesayangan Allah. Mereka dihimpun sebagai bangsa, satu bangsa dalam kerajaan imam dan kudus. Musa sangat menyadari bahwa Kanaan bukan tempat tanpa nilai. Negeri itu telah lama mengembangkan konsep kepercayaan mereka. Kita tahu ada konsep kesuburan misalnya, di mana para dewa dianggap yang memberikan kesejahteraan mereka. Israel tidak. Israel mulai dengan menyadari bahwa hanya Tuhanlah yang menuntun kehidupan mereka. Nilai-nilai kepada Yahweh yang menolong mereka untuk menikmati damai sejahtera. Ini juga menjadi sesuatu yang relevan bagi kekristenan. Sebagai umat Kristen, sebagai orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus, hal ini tentu tidak berbeda jauh dengan panggilan dan tanggung jawab kita. 1 Petrus pasal 2 ayat 5-12. Ingatlah prinsip, peringatan dan nasihat perjanjian lama diberikan kepada kita hari ini sebagai contoh bagi kita untuk pengajaran kita, dan supaya melalui ketekunan, komitmen, dan melalui upaya terus-menerus mendengar perkataan firman Tuhan, kita memiliki pengharapan. Roma 15 ayat 4. Kemudian dalam ayat 4-5, dia berbicara tentang perintah agung, yaitu mengasihi Tuhan. Dalam ayat 4, kita lihat ada keunikan Yahweh. Ini mengungkapkan apa yang menjadi inti dari pengakuan iman Israel, yaitu Yahweh bukanlah dewa Kanaan seperti yang diajarkan. Dia bukan salah satu dewa dari kultus misteri kuno waktu itu. Yahweh adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Tuhan itu Allah kita. Pemilihan Musa untuk menunjukkan respon Israel, sebab bagaimanapun Tuhan tidak berubah dalam ketuhanannya, dan dia yang memilih Israel. John Livingston menulis bagian ini, dia mengatakan, status khusus Israel tidak terletak pada kemampuan, kekuatan, atau jumlah, atau kecerdasan, atau kejujurannya, tetapi pada sesuatu yang tidak bisa ditangkap secara rasio, sesuatu yang melampaui hasrat, urusan hati, sesuatu yang melampaui apa yang kita pikirkan, dan sesuatu itu adalah kasih. Semua upaya untuk menjelaskan nasib khusus Israel secara logika hanya akan membubarkan kekuatannya. Kenapa? Israel bergerak dari kasih Allah, masuk dalam kasih Allah, dipilih oleh dan untuk kasih Allah. Nah, saudara, dalam teks ini ada kata yang menarik. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kata yang dipakai adalah ekat. Ekat itu bisa berarti bermakna tunggal satu-satunya, namun dia juga bisa berarti kesatuan. Nah, dalam hal ini, gereja tentu harus berperan penting untuk mendidik umatnya, menjelaskan konsep ini. Sebab ketika konsep Tuhan itu Esa dalam pengertian satu, maka ini akan secara khusus dianggap sangat menyerang konsep pengajaran gereja tentang Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Inilah yang sulit, saudara. Bukan karena Tuhan begitu sulit untuk dicintai, tetapi karena kita sangat rentan terhadap cinta diri dan pengejaran yang mementingkan diri sendiri. Cinta, kasih kepada Tuhan itu selalu terhambat ketika kita lebih banyak memikirkan diri sendiri. Rahasia mencintai Tuhan adalah mengenal Dia, dan rahasia mengenal Dia adalah belajar dari firman Tuhan dalam keheningan berdoa. Jika kita tidak mengasihi Tuhan dan menjadikan Dia sebagai prioritas utama dalam hidup kita, maka sebenarnya kita kehilangan gairah akan kasih Allah, dan kita sendiri tidak mengasihi Allah itu sendiri. Nah, Sema dalam teks kita mengharapkan agar ketika kita bilang mengasihi Tuhan,
maka kita betul-betul mencintai Dia. Perintah ini adalah koreksi terhadap kemungkinan kesalahpahaman tentang undang-undang dan peraturan yang diberikan. Umat sering memahami bahwa peraturan yang diberikan itu semacam satu tuntutan. Padahal tidak, karena dia hanya satu tuntutan, maka ibadah itu semacam satu formalitas semata, satu tindakan lahiriah saja. Tidak, ibadah itu harus lahir dari rasa cinta akan Tuhan. Nah, teks kita mengatakan bahwa Tuhan tidak menginginkan ketaatan buta dan perbudakan, semacam satu perbudakan sehingga manusia kehilangan kebebasan. Justru ketika bilang kasihilah Tuhanmu, maka Tuhan menginginkan hubungan yang penuh kasih dengan orang-orang. Dengarlah Israel, Yahweh adalah Allah kita, Yahweh itu satu, esa. Dan kamu harus mengasihi Yahweh Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Nah, apa yang didasarkan pada hubungan ini? Kita hanya akan terjebak pada kesalahan jika kita bilang itu hanya sebuah perintah. Bukan. Justru ini lahir dari rasa cinta Tuhan, kasih Tuhan yang kuat bagi kita. Sehingga kita pun merespon kasih Tuhan itu dengan mengasihi secara sungguh-sungguh. Disinilah relevansi bagi kekristenan. Saya ingat ada film The Passion of Christ. Itu ditulis juga oleh Mel Gibson. Dia sebagai penulis, dia sekaligus menyutradarai film ini berdasarkan keyakinannya sendiri. Mel Gibson sendiri seorang Katolik yang taat. Dia bilang bahwa dalam film ini betul-betul dia bukan saja melihat luka Yesus, tetapi dia menemukan luka yang menyembuhkan dirinya. Luka-luka itu juga dapat menyembuhkan kita jika kita memiliki telinga untuk mendengar dan mata untuk melihat. Lalu ada seseorang bertanya kepada Mel Gibson sendiri, kenapa dia sendiri tidak ada dalam film itu? Dia dengan cepat menjawab, saya sebenarnya ada di dalamnya, tetapi engkau tidak melihatnya. Dia bilang, ketika Tuhan Yesus disalib, sebenarnya gambaran dari orang-orang yang memaku tangan Yesus itu bukan hanya tentang mereka yang memaku tangan Yesus, tetapi itu juga saya yang menjadi bagian dari orang yang memaku tangan Yesus dan membunuh Dia. Dosa kitalah yang memakukan Yesus di kayu salib. Jadi apa maksudnya? Iman bukan suatu rangkaian cerita lahiriah yang menarasikan apa yang sudah terjadi. Iman itu suatu panggilan kasih, sehingga kita mampu berefleksi melampaui apapun. Sehingga di titik terendah kita menemukan kasih, keagungan kasih Allah, dan tidak ada jalan lain selain saya dan saudara hidup dalam kasih Allah dan mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Perintah akan menjadi indah manakala kita melakukannya atas panggilan kasih. Hidup ini tidak mungkin tanpa ada pembatasan. Kita boleh bebas sebebas-bebasnya, tapi kita juga sadar bahwa di setiap kebebasan itu ada batasnya. Nah, kalau kita hanya mengandalkan naluri atau hasrat untuk melakukan sesuatu dengan secara natural saja, maka kita bisa saja kecewa dengan segala keadaan yang terjadi. Tetapi kalau kita mengasihi Tuhan, maka semua perintah dan ketetapannya itu kita jalankan dengan sukacita. Kenapa? Karena begitulah. Mengasihi itu kan berarti melampaui aspek kekurangan. Ketika kita melihat ada yang kurang atau apapun, itu kita tidak terjebak untuk mundur. Kalau kita menemukan banyak tantangan dalam hidup, kita akan terus maju. Karena apa? Kasih mendorong kita untuk belajar, terus menghadapi kehidupan, siap menghadapi segala hal, menutupi segala hal, dan berefleksi tentang banyak hal dalam hidup ini.
Lantas kita lihat dalam ayat 6-9 ada pengajaran, ada tanggung jawab pengajaran mengasihi Tuhan bagi generasi mendatang. Kalau kita baca dalam ayat 6 sampai dengan 9 itu dia mengingatkan agar ini dilakukan secara rutin. Pengajaran itu harus dilakukan secara rutin. Dimulai dari keluarga. Tanggung jawab mengasihi Allah harus dimulai dari keluarga. Harus dimulai dengan suatu sikap yang rajin. Orang tua meski punya banyak tugas dan tanggung jawab, tetapi tidak boleh mengabaikan tanggung jawab mengajarkan anak-anak. Tidak boleh malas mengajari anak-anak. Mereka harus mengajar dengan jelas, tepat, dan tajam tentang Tuhan. Harus mengajar berulang-ulang, menjadi kebiasaan. Sebab rahasia belajar itu adalah mengulangi. Kemudian mereka harus melakukannya secara alamiah, mengambil setiap momen dan kesempatan. Bagaimana pengajaran itu hadir ketika duduk, berjalan, berbaring, bangun. Jadi pengajaran itu hadir dalam kesempatan apa saja. Kita harus mengajar kepada anak-anak kita. Rumah adalah tempat alami yang diberikan Tuhan untuk berkomunikasi dengan anak kita, menampilkan firman Tuhan. Di sini anak-anak belajar untuk bagaimana kehidupan dan mengambil keputusan secara tepat. Kemudian berulang-ulang itu dimaksudkan juga untuk menghargai pribadi anak-anak, melihat perkembangan mereka. Nah, menariknya juga Dr. Mickey Andreas mengingatkan kita bahwa praktek kebiasaan pengajaran tentang sema itu ada 3 hal penting yang harus kita lihat. Ada nilai spiritual di situ. Apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, ada semacam transfer pengalaman dalam hidup kita. Apabila engkau berbaring dan apabila engkau tidur, itu membiasakan didikan iman saat mengawali hari dan mengakhiri hari. Jadi yang ditekankan itu adalah spiritualitas. Spiritualitas harus terus didorong. Pengalaman-pengalaman rohani harus terus ditransfer. Kemudian ada juga aspek psikologi. Mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu. Itu berkaitan dengan perkembangan fisik anak-anak. Karena makin terlambat didikan bagi anak-anak, maka makin terlambat pula kita untuk menanamkan nilai-nilai. Sebagai lambang di dahimu. Itu bagaimana nilai-nilai iman itu juga merangsang pertumbuhan intelektual anak-anak. Tapi juga aspek ketiga ialah soal sosial. Menulis pada tiang rumah, menulis pada pintu gerbang. Itu ada kaitan dengan relasi kehidupan kita dengan orang lain. Bahwa panggilan anak-anak Tuhan, didikan itu mempengaruhi pola kehidupan bersama orang lain. Saudara, banyak metode pendidikan membawa kita hanya ke satu dimensi pendidikan. Orang lebih menekankan intelektual. Jika kita hanya mengikuti dimensi ini, kita tidak dapat benar-benar membangun akhlak yang mulia. Kita tidak harus memikirkan karakter iman kita secara baik dan bagaimana pendidikan yang kita punya mampu menjadi berkat dalam kehidupan sosial. Nah, dalam aplikasi, disinilah tanggung jawab pendidikan gereja begitu penting. Gemit menetapkan bulan Juli sebagai bulan pendidikan. Kita ingat bagaimana sejarah pelayanan Gemit dimulai dengan pendidikan, bagaimana Injil dan pendidikan berjalan bersamaan. Namun tak kalah pentingnya adalah pendidikan keluarga sebagai basis utama. Dia menjadi sekolah dasar pembentukan karakter anak-anak kita. Dari orang tua membiasakan diri mengasihi Tuhan, maka anak-anak juga akan melihat kasih dan kasih orang tua itu kepada Tuhan yang sungguh-sungguh itu mereka juga menjalankan dengan sukarela. Dan keluarga bertumbuh untuk melanjutkan tugas pendidikan iman bagi anak-anak mereka. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajarkan kami untuk selalu mengasihi Engkau, selalu taat pada perintah-Mu, dan dengan rasa cinta yang kuat kami melakukan semuanya dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.